Para penyeludup ini buru-buru melempar kayu ke sungai yang mengalir. Mereka panik karena polisi akan datang untuk melakukan penyelidikan. Untuk melarikan diri dari pencarian polisi, mereka mendorong semua kayu ini ke sungai dengan mobil besar. Ratusan batang pohon berguling ke sungai dalam waktu singkat. Semua kayu iyu hanyut menuruni air terjun. Sampai polisi tiba, polisi bergegas ke gudang dan memulai pencarian. Tapi tidak ada satupun kecurigaan dari tempat tersebut. Di saat yang sama, penyeludup pergi membawa sepeda motor ke bendungan di kaki gunung. Untuk menutup mulut, ia menyogok pemerintah dengan sekantong uang. Anggota lain berlari dengan cepat ke gerbang sungai. Mereka segera menutup saluran air untuk memblokir semua kayu. Ternyata Dui Lem tahu polisi akan datang. Kemudian ia memintanya turun gunung untuk menghentikan kayu. Ia juga memberikan miliar uang untuk mengganti kerusakan kelompok penyeludupan. Polisi yang berada di gunung tahu kalau mereka sudah menyelundupkan kayu. Tetapi mereka sama sekali tidak dapat menemukan bukti. Bos penyeludupan itu mengagumi Dui Lem atas prestasi luar biasanya. Kemudian ia mengundangnya ke tempat internal kelompok penyelundupan. Ketika di sana ia menikmati jamuan dan menari dengan semangat. Setelah menari, ia tidak sengaja mendengar berita yang membuatnya terkejut. Ternyata Bao Sang telah menjual 50 juta ton kayu solid kepada orang asing. Tapi mereka hanya memberinya beberapa juta saja. Setelah mendengar berita itu, Dui Lem langsung menemui pemilik derek dan menceritakan hal itu kepadanya. Dui Lem tidak menyangka bahwa pemilik derek tahu bahwa Bao Sang di tengah memperoleh pendapatan yang sangat tinggi. Tapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa, karena Bao Sang didukung oleh anggota kongres politik. Ia dengan mudah bisa menjual kayu tersebut. Selain itu mereka tidak dapat menemukan penjual royal lain kecuali Bao Sang. Jika kamu tidak takut mati, kamu dapat berbicara dengan Bao Sang tentang harga jual. Kamu bisa menjadi mitra. Jika Bao Sang setuju, kita akan mendapatkan 50% dari keuntungan. Hari berikutnya, Dui Lem mengunjungi rumah rekannya. Gak sengaja ketemu Bao Sang yang sedang menyiksa salah satu mitranya. Bao Sang menerima telepon dari seorang anggota parlemen yang mengatakan bahwa dia telah meminta bantuan mereka. Jadi mereka menyuruhnya untuk memaafkan pria itu. Tapi Bao Sang bilang kalau dia sudah tenang. Kemudian kaki tangan Bao Sang langsung memotong leher pria itu. Dui Lem melihat adegan ini dan merasa jengkel. Ia juga mengatakan kepada Bao Sang bahwa 2 juta ton yang dia berikan sebelumnya terlalu sedikit. Jika 10 juta per ton, Dui Lem akan setuju untuk menjual kembali kayu ke Bao Sang. Kaki tangannya langsung menatap tajam ketika mendengar perkataannya. Apakah kamu merasa sopan ketika menanyakan harga itu? Tadi orang ini mau minta harga 2 juta tapi sekarang sudah terbaring di tanah. Sekarang kau dengan berani menuntut hingga 10 juta. Dui Lem mengabaikan ancaman darinya. Ia mengatakan kepada Bao Sang bahwa dia akan memberinya 1 hari untuk memikirkan harga yang ia ajukan. Ia juga langsung pergi ke belakang. Melihat itu kaki tangan Bao Sang sangat kesal. Tapi tak menyangka Dui Lem kembali lagi ke markas Bao Sang. Dia mengangkat ponsel Bao Sang depan semua orang. Kemudian periksa alamat dan hubungi nomor telepon bandar kayu. Ia mengatakan kalau dia punya kayu solid selama ribuan tahun dan bisa menjualnya dengan harga murah. Akhirnya ia meminta bandar lain untuk menyimpan nomor kontaknya. Melihat tingkah lakunya Bao Sang tidak tahan lagi. Sebelumnya dia tidak pernah mendapatkan penghinaan seperti ini. Ia menyuruh kaki tangan untuk menyerang Dui Lem. Ketika mereka menyerang, Dui Lem dengan mudah menjatuhkan para berandal. Masing-masing orang yang hendak menyerangnya, ia memukul dan menjatuhkan lawan dengan sangat mudah. Dalam waktu beberapa menit saja, Dui Lem dengan mengalahkan semua pasukan Bao Sang. Dui Lem meraih pistol dan membalikkan serangan mereka dengan kekuatan hebat. Dengan satu tembakan, tiang dinding rusak dan markas Bao Sang runtuh dalam hitungan detik. Setelah itu ia pergi dan bertemu dengan rekan barunya. Terima kasih telah menonton. Saksikan video-video selanjutnya di RS Studio.